Halo Sobat Cermai Cerita Mania. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas cerita yang menurut aku sangat luar biasa sekali ya. Bercerita tentang keluarga yang harus kehilangan salah satu anaknya. Lalu setelah dewasa, anak tersebut diberikan tugas oleh bosnya untuk melenyapkan seseorang. Namun yang ia tidak ketahui jika seseorang tersebut ialah merupakan keluarga kandungnya sendiri. Cerita bergenre action keluarga ini dijamin bakal membuat kalian menangis jika mendalami apa yang dirasakan oleh para karakternya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja inilah ceritanya. Kita langsung dikenalkan dengan keluarga Pak Hasan dan Ibu Salma yang tinggal di daerah Bengkulu, tepatnya di kota Rejang Lebong. Mereka mempunyai 3 orang anak. Yang pertama nama anaknya bernama Johan yang berumur 11 tahun. Kedua namanya Tama berumur 6 tahun. Dan yang ketiga namanya Gayatri Aminah atau yang sering dipanggil Gami berusia 4 tahun. Keluarga tersebut merupakan keluarga sederhana di mana Ibu Salma berjualan di pasar. Ayahnya Pak Hasan menjadi sopir angkot. Johan pada saat itu masih duduk di kelas 5 SD, sedangkan Tama dan Gami masih belum bersekolah. Keluarga mereka cukup harmonis walaupun serba kekurangan. Johan sangat sayang kepada adiknya, begitu juga Tama yang sangat sayang kepada orang tuanya serta kakak dan adik perempuannya. Anak-anak dari keluarga Pak Hasan memang memanggil sang ayah dengan sebutan bapak dan ibu, kecuali Tama yang sedari kecil memanggil bapak dan ibunya dengan panggilan baba dan bubu. Tama sangat akrab dengan Johan kakaknya, begitu pula Johan yang sangat menyayangi adiknya. Saking akrabnya, Johan selalu memanggil Tama dengan sebutan Kiting yang mengisyaratkan jika rambut Tama keriting. Suatu hari Tama ikut ibunya ke pasar seperti biasa. Tama bermain peta umpet dengan teman-temannya sampai ia memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah truk. Tama yang tidak ingin ketahuan masuk ke sela-sela barang bawaan sehingga tak sengaja kejatuhan barang yang membuat ia tak sadarkan diri. Tanpa sang supir truk sadari, truk melaju meninggalkan pasar dan memulai perjalanan yang sangat jauh. Tama terbawa jauh dari tempat asalnya menuju kota lain, bahkan menyeberang ke pulau lain. Tama sebenarnya sempat terbangun, tapi ia terlalu takut untuk turun sampai ia terbawa menyeberangi pulau lain yang sudah sangat jauh dari rumahnya. Beruntungnya di dalam truk itu berisi keperluan sembako dan juga membawa berbagai macam makanan ringan dan juga air mineral. Jadi selama beberapa hari perjalanan, Tama bertahan hidup dari makan makanan tersebut. Setelah truk sampai ke tempat tujuan, ternyata Tama sudah berada di Jakarta. Keberadaan Tama pun diketahui oleh sang supir truk. Bukannya kasihan, supir truk itu malah marah dengan Tama karena barang bawaannya banyak dimakan oleh si Tama. Supir itu tidak mau tahu, lantas mengusir Tama bocah yang masih berusia 6 tahun, yang masih belum bisa menulis dan membaca, bertahan hidup di kota baru di tempatnya yang sangat asing. Nasib Tama lontak-lantung tak tentu arah. Ia merasa sangat kelaparan dan kedinginan di malam hari. Ia harus bertahan hidup dari dinginnya malam dengan tidur di emperan toko. Namun meskipun masih bisa menahan lapar, namun sebenarnya kerinduan terhadap keluarganya adalah sesuatu yang paling membuatnya tersiksa. Hingga pada suatu hari ia bertemu dengan Saka. Saka adalah seorang laki-laki dewasa berusia 30 tahun membujuk Tama untuk ikut dengannya. Dikira orang baik, Tama pun mau mengikuti Saka. Namun tanpa Tama ketahui, Saka sebenarnya adalah orang jahat yang hanya ingin memanfaatkan Tama untuk menjadi seorang pengemis. Tahun demi tahun berlalu, sampai tak terasa, Tama kini telah menjadi sosok pemuda yang sangat kuat. Dirinya bukan lagi menjadi seorang pengemis, tapi telah menjadi preman yang sangat ditakutin. Kehidupannya yang keras dan terjal membuat Tama telah berubah menjadi sosok yang sangat buas dan menakutkan. Tama sekarang tak segan untuk melakukan segala hal kejahatan dan tindakan kriminal. Bahkan saat Tama berusia 16 tahun, ia berhasil menghabisi nyawa Saka, orang yang telah menjadikannya seorang pengemis selama ini. Tama benar-benar menjadi seseorang yang paling ditakuti di daerah kekuasaannya. Hal itu bukan tambah alas. Tama ternyata merupakan kaki tangan seorang mafia besar, peredaran obat terlarang, dan bisnis ilegal lainnya. Nama bos mafia itu bernama Targo. Ia sangat percaya kepada Tama.
karena Tama selalu berhasil menyingkirkan lawan-lawan bisnisnya. Sedangkan jauh di Bengkulu, kondisi keluarga Pak Hasan berubah semenjak hilangnya Tama. Johan kini telah sukses menjadi polisi. Alasan Johan menjadi polisi karena ia pernah kecewa dengan oknum polisi di tempatnya. Karena saat Tama hilang, petugas polisi banyak yang tidak serius menanggapi hilangnya Tama. Karirnya sebagai anggota polisi juga cukup bagus. Ia berhasil membuat ayahnya berhenti menjadi supir, dan kini berhasil membuat Gami menjadi seorang sarjana di salah satu universitas di Jakarta. Gami aktif terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan yang membuat namanya semakin dikenal orang. Setelah dewasa, Gami lebih dikenal dengan panggilan ayah, mengacu nama aslinya yang bernama Gayatri Amina. Singkatnya, Johan mendapatkan surat pemindahan tugas dari Bengkulu ke kota Jakarta. Akhirnya Johan pun mengajak kedua orang tuanya untuk ikut ke Jakarta. Ayah alias Gami sangat senang dengan pemindahan Johan ke kota Jakarta. Maklum, setelah kuliah dan bekerja di Jakarta, ayah alias Gami sudah sangat jarang melihat keluarganya lagi. Sehingga saat ini, Gami dan keluarganya akan kembali berkumpul bersama tanpa dipisahkan oleh tempat tinggal yang sangat jauh. Walaupun kebahagiaan mereka kurang lengkap karena tidak adanya Tama di tengah-tengah mereka. Ayah alias Gami adalah seorang wanita yang pintar dan juga energik. Jiwa sosialnya sangat tinggi dan ia juga punya idealisme yang cukup kuat sehingga ayah tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Singkatnya, ketenaran ayah pun membuat namanya ingin dicalonkan menjadi anggota dewan oleh banyak pihak. Sosok ayah dinilai bakal bisa memberikan perubahan untuk rakyat. Namun, walaupun banyak yang mendukungnya, pencalonan ayah bisa menjadi bumerang buat Targo. Targo ini merupakan tipe mafia yang sangat kejam. Ia tidak punya rasa belas kasihan. Jika ada orang yang mencoba mengganggu bisnisnya, walaupun itu kecil, maka Targo tidak segan-segan untuk melenyapkannya dengan tangan preman kepercayaannya, yaitu Tama. Setelah mendengar ayah bakal dicalonkan, Targo menilai itu bakal merupakan ganjalan buat bisnisnya. Apalagi setelah anak buah Targo sempat membujuk ayah jika nanti terpilih, ayah harus mau bekerja sama dengan bos Targo. Dan Targo siap memenangkan ayah dalam pemilihan anggota dewan nanti. Tapi apa yang terjadi? Ayah dengan tegas menolak ajakan kerjasama yang membuat Targo panas melihat penawarannya dianggap tidak berguna buat ayah. Sudah dapat dipastikan, Targo menyuruh Tama untuk menghabisi nyawa ayah. Tama dengan senang hati mematuhi perintah dari Targo. Yang tanpa Tama ketahui, ayah sebenarnya merupakan adik kandungnya, Gami. Mula-mula Tama melakukan penculikan terhadap ayah. Ayah diculik dan disekap oleh Tama dan anak buahnya. Terbisit pikiran kotornya untuk menggagahi ayah. Namun sebelum perbuatan keji itu dilakukan, Tama mengurungkan niatnya setelah melihat sorot mata ayah. Ada seperti perasaan emosional ketika Tama melihat mata ayah. Tapi Tama kebingungan dan tidak tahu apa yang dirasakan ketika melihat gadis itu. Bukan perasaan suka ataupun perasaan apapun. Tapi yang terpenting, syahwat Tama menjadi hilang tidak tahu sebabnya. Namun meskipun begitu, Tama tidak melarang anak buahnya untuk melakukan perbuatan keji kepada ayah. Ayah digilir banyak pria brengsek. Namun sebenarnya ada perasaan kasihan melihat ayah yang timbul di hati Tama. Hal yang sebenarnya tidak pernah ia rasakan dengan korban-korban sebelumnya. Namun walaupun begitu, Tama menepis perasaan itu dan membiarkan anak buahnya melakukan perbuatan hina itu. Mendengar adiknya diculik, keluarga Pak Hasan pun terpukul luar biasa. Belum ikhlas rasanya bagi Pak Hasan dan Ibu Salma dengan kehilangan Tama. Kini anak perempuannya pun hilang diculik entah kemana. Johanlah yang paling merasa terpukul dengan kehilangan adiknya. Ia bersumpah, jika terjadi sesuatu kepada ayah, maka Johan bersumpah akan melakukan pembalasan yang setimpal. Singkat cerita, dengan akses kepolisiannya, Johan berhasil menemukan tempat penyekapan ayah. Dalam hal ini, Johan memang sengaja bekerja sendirian untuk memudahkan pengamatan. Namun hati Johan benar-benar hancur setelah melihat penderitaan ayah di tempat penyekapan. Jiwanya langsung murka dan memutuskan untuk menghabisi setiap orang di tempat itu. Tak butuh waktu lama, Johan langsung membabat habis para anak buah Tama dan kemudian menghampiri ayah yang dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Namun di saat keduanya akan meninggalkan tempat itu, Tama ternyata sudah berada di belakang mereka.
Berani juga ya kamu datang ke sini sendirian lagi, ucap Tama sambil tersenyum dengan parang yang ia selipkan di belakang lehernya dan tangan kanannya memegang pistol. Jadi kau pemimpinnya? Tanya Johan. Kalau iya, emangnya kenapa? Aku cukup kagum dengan kamu bisa menghabisi orang-orangku yang tidak berguna ini. Orang-orangmu memang tidak berguna. Mungkin kau juga, ucap Johan. Tama hanya tertawa kecil. Tama pikir sangat mudah mengalahkan Johan, mengingat dirinya sudah terlatih di dunia baku hantam semenjak kecil. Mendengar remehan dari Johan, Tama mempunyai usulan jika pertarungan mereka dilakukan hanya dengan menggunakan tangan kosong. Keduanya pun langsung terlibat duel yang sangat sengit. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya mereka ini adalah kakak beradik. Di saat Tama dan Johan terlibat duel serius, anak buah Tama kemudian datang dan Tama langsung menyuruh mereka untuk mengamankan ayah kembali. Ayah pun diculik lagi. Tama yang sebenarnya sangat jago ternyata bukan tandingan Johan. Tanpa Tama sangka, Johan mampu membuat Tama babak belur. Tama pada akhirnya kabur dengan kondisi yang babak belur dihajar oleh Johan. Sadar jika Johan bukan lawan yang mudah, Tama kemudian menggunakan cara licik untuk melemahkan mental Johan. Tama datang ke rumah Johan dan berhasil masuk ke dalam rumah secara diam-diam. Kondisi rumah itu dalam keadaan pencahayaan yang remang-remang. Tama berhasil masuk ke dalam dan bersembunyi di dalam lemari. Tujuannya tentunya untuk menculik ibu Johan. Tama menunggu beberapa waktu di dalam lemari hingga akhirnya masuklah pria tua ke dalam kamar. Diam-diam Tama memperhatikan pria tua itu yang dia kira pasti ayahnya si Johan. Pencahayaan yang remang-remang membuat wajah pria tua itu tak terlalu jelas. Pria tua itu tentunya Pak Hasan. Kebiasaannya sebelum tidur, ia selalu mengambil sebuah foto, lalu memandangi foto itu dengan tatapan yang sangat tulus. Tama yang sudah gelap mata berpikir jika membiarkan pria tua ini hidup, malah akan menambah masalah saat nanti menculik ibu Johan. Maka dari itu, Tama berencana untuk melenyapkan nyawa pria tua itu. Diam-diam Tama menghampiri Pak Hasan lalu mencekiknya sampai tak bernapas lagi. Foto yang dipegang Pak Hasan pun terlepas, pecah menimbulkan suara yang terdengar oleh Bu Salma. Untuk memastikan diri jika pria tua itu sudah tak bernapas, maka Tama menyalakan saklar lampu di kamar itu. Seketika kamar itu menjadi terang dan Tama bisa melihat dada pria tua itu yang sudah tidak lagi ada pergerakan sambil dengan tersenyum jahat. Ia kemudian melihat foto yang tergeletak di lantai. Diambilnya foto itu, kemudian dibalik dengan tangannya. Dilihatlah foto itu. Tama langsung syok, gemetar, lemah. Dipandangnya wajah pria tua itu yang tampak tidak asing. Ya, jelas itu adalah ayah kandungnya yang selama ini Tama rindukan. Dan kenapa Tama langsung lemas melihat foto itu? Ternyata foto itu berisi foto Tama sewaktu kecil. Ya, Pak Hasan setiap malam selalu merindukan Tama, sehingga ia selalu melihat dan memeluk foto Tama sebelum tidurnya. Tama menangis sejadi-jadinya. Tak lama kemudian terdengar suara wanita dari luar kamar. Apa yang tadi pecah, Pak? Sambil membuka pintu. Bu Salma kaget bukan main setelah pintu dibuka. Ia melihat pria asing ada di dalam kamarnya. Kemudian dilihat lagi Pak Hasan yang sudah tidak bernyawa. Bu Salma histeris ketakutan di momen itu. Kemudian Tama langsung bangkit dan memeluk Bu Salma dengan pelukan erat. Bu Salma tentunya sangat ketakutan dipeluk orang yang telah membunuh suaminya. Ia tak tahu kalau pria yang memeluknya adalah anaknya yang hilang selama ini. Bu Salma terus memukuli kepala Tama dan akhirnya Bu Salma tahu siapa pria itu setelah Tama mengucapkan, "Bubu, Bubu, ini Tama, Bubu. Tama minta maaf, Bubu, Bubu, Bubu," sambil menangis. Mendengar ucapan dari Tama, Bu Salma langsung pingsan saat itu juga. Tama histeris luar biasa. Ia tidak pernah menduga jika ia telah menyakiti keluarganya sendiri. Ia telah menculik adiknya. Ia juga telah melihat anak buahnya menggagahi adik kandungnya sendiri. Ia telah melenyapkan nyawa babanya sendiri. Tama benar-benar histeris sehingga ia nekat ingin bunuh diri. Namun sebelum ia melakukan aksinya, ia teringat kepada Gami yang masih ditahan. Ia harus menyelamatkan Gami tentunya. Namun sebelum Tama keluar dari rumah itu, suara Johan terdengar memanggil ayah dan ibunya. "Bapak, Ibu, kok pintunya tidak dikunci?" Namun sebelum Johan masuk ke dalam kamar ayah dan ibunya, Johan langsung ditubruk Tama yang keluar dari kamar Pak Hasan.
Mengetahui orang yang telah menabraknya adalah Tama, Johan langsung ingin mengejarnya. Namun ia seketika teringat kedua orang tuanya. Akhirnya dilihatlah kondisi ayahnya yang sudah tak bernyawa dan ibunya yang dalam keadaan pingsan. Langsung saja Johan semakin hancur setelah melihat ayahnya dihabisi oleh Tama. Kemarahan Johan sudah sangat memuncak. Setelah memanggil rekan kepolisiannya untuk mengurus jenazah Pak Hasan dan juga membawa Bu Salma ke rumah sakit, Johan bersumpah akan memburu Tama kemanapun ia pergi. Tama kemudian datang di mana tempat ayah disekap. Tama kemudian memanggil orang-orang yang kemarin menggagahi ayah. Tanpa pikir panjang, Tama langsung mendor mereka yang terlibat. Wajah kebingungan pun muncul dari anak buah Tama. Apalagi saat mereka bertanya, "Kenapa kau menembak mereka?" Tama hanya menjawab, "Lepaskan perempuan itu." Khawatir jika Tama telah mengkhianati bos besar mereka, anak buahnya yang tersisa langsung menyerang Tama secara membabi buta. Duel satu lawan banyak pun terjadi. Namun pada akhirnya Tama berhasil membabat semua orang yang ada di tempat itu. Kemudian Tama menghampiri ayah dan memeluknya sambil menangis. Dalam pikirannya, tak apa yang harus ia katakan kepada kami. Ayah saat itu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, di mana ia meminta untuk dihabisin saja sambil meludahi wajah Tama. "Kami," ucap Tama lirih. Mendengar ucapan Tama, ayah langsung menyadari jika Tama, orang yang selama ini menculiknya, adalah kakaknya yang selama ini hilang. Setelah mengetahui siapakah Tama, ayah langsung tersenyum, lalu langsung mengambil pecahan kaca dan menyayatkan lehernya sampai tak bernyawa. Tama yang melihat adik perempuannya meninggal kembali memeluk jasad adiknya sambil menangis meraung-raung. Johan yang ternyata baru sampai ke tempat itu langsung memukul Tama. Tambahan dilihatnya lagi ayah yang sudah tak bernyawa membuat emosi Johan semakin meledak-ledak. Tama dipukul, dibanting ke sana kemari, tapi anehnya Tama tak membalas sedikit pun dan hanya menangis. Johan sama sekali tak memberikan maaf untuk Tama. Hingga akhir di detik-detik sekaratnya Tama mengucapkan hal yang buat Johan berhenti memukulinya. "Kak, jika takdirku begini, aku ikhlas. Tapi jika aku bisa mengulang kembali apa yang telah lalu, sejujurnya aku hanya ingin menjadi adikmu Kiting untuk selamanya," sambil menghembuskan napas terakhirnya. Johan yang mendengar ucapan Tama tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa terjatuh berlutut karena kebahagiaannya telah hilang sepenuhnya. Cerita pun selesai di mana bos mafia Targo hanya memberikan respon, "Oh, ya sudah, nanti kamu cari lagi." Setelah mendengar kematian Tama, ayah dan puluhan anak buahnya, Targo sama sekali tidak pernah merasa kehilangan selama bisnisnya aman-aman saja. Orang-orang seperti Targo hanya mementingkan uang tanpa peduli dengan siapapun. Ini bukan kali pertama Targo kehilangan banyak orang. Tapi sebagai seorang pendengar, tentunya kita menginginkan agar ending cerita ini berakhir untuk kehancuran Targo. Tapi sebagai manusia biasa, kita juga bisa mengerti jika terkadang sesuatu yang kita inginkan tidak terwujud, maka kita harus siap untuk menerima kesedihan juga.